Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta diklat Kepemimpinan Pengawas atau PKP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diikuti dari Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Selamat dulu kepada para peserta yang telah mengikuti pada kali ini, karena ini adalah merupakan satu kesempatan waktu yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta sekalian. Seperti halnya masa lalu saya juga sangat menunggu sekali ketika sudah menjadi pejabat pengawas, kapan saya mengikuti diklat, karena merasa belum lengkap manakala kita sudah duduk menjadi pejabat struktural, tetapi persyaratan jabatannya belum terpenuhi. Salah satu diantaranya adalah menjadi peserta diklat PIM waktu itu. Nah, sekarang adalah diklat atau pelatihan PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan, saya Budi Wibowo, Bidya Iswara Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Saya mendapatkan kepercayaan untuk memberikan materi tentang kepemimpinan melaksanakan tugas atau kepemimpinan yang melayani dari agenda PKP. Bapak Ibu sekalian tentunya sudah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dari rangkaian pelatihan yang diselenggarakan pada Bapak Ibu semuanya. Diawali dengan pembelajaran tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara tentunya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan melayani, dan yang ketiga adalah pengendalian pekerjaan. Dan terakhir nanti Bapak Ibu sekalian adalah aktualisasi tentang pelayanan kinerja publik gitu. Nah, diawali dengan studi lapangan, kemudian juga penyusunan rancangan aksi perubahan. Dituntut kepada Ibu sekalian untuk membuat aksi perubahan terkait dengan pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentunya saya akan berbicara sebagai pengantar pada mata pembelajaran ini terkait dengan kepemimpinan yang melayani. Banyak tokoh-tokoh di dunia dan di negara kita yang dikenal dengan pola kepemimpinan, yaitu dengan kepemimpinan yang melayani. Apa itu? Ingat, lihat apa yang disampaikan oleh Bapak kita, Ki Hajar Dewantoro. Ini adalah salah satu contoh kepemimpinan yang melayani, yang kemudian konsep kepemimpinan ini dipakai dan diajarkan di berbagai negara. Karena ini sangat komprehensif. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nah, luar biasa. Ada juga yang kita kenal dari Max Dipre. Seorang pemimpin pada dasarnya adalah kemampuan untuk bisa menerjemahkan realitas, mengidentifikasikan realitas. Dan di kata akhirnya adalah ucapan terima kasih. Di tengah-tengahnya seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Nah, lebih lanjut nanti akan kita kupas habis di dalam pemberian materi pembelajaran kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, secara keseluruhan saya akan sampaikan deskripsi dari mata pelatihan ini seperti ini.
Menarik bukan Bapak Ibu sekalian? Bahwa kepemimpinan yang melayani luar biasa. Dan itu telah terbukti mampu untuk memberikan hasil yang maksimal. Bagaimana kita mengimplementasikan pola kepemimpinan, mengajak kepada anak buah kita, kepada yang kita pimpin kita, untuk menuju kepada sasaran, cita-cita bersama yang kita inginkan. Kemudian juga ada pembagian kewenangan, tugas, dan sebagainya. Kemudian juga kita memberikan penghargaan satu dengan yang lain, itu memiliki rasa hormat, rasa memiliki, kemudian juga kebersamaan. Terbangun satu upaya untuk bisa memberdayakan semuanya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kepemimpinan adalah regenerasi. Dari seorang pemimpin, kemudian harus ada pada saatnya nanti dia akan menuju kepada yang lain, sudah ada penggantinya dan seterusnya. Jadi kalau seorang pemimpin tidak menyiapkan kader untuk regenerasi yang berikutnya, dia bukan seorang pemimpin yang baik. Bapak Ibu, lihat video dari konsep Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada 10 Principle of Servant Leadership. Ada 9 Behavior Servant Leadership. Kemudian juga saya memberikan juga video tentang bagaimana sikap seorang pemimpin yang seharusnya yang baik, sehingga bisa diterima oleh semua peserta atau anak buahnya menuju kepada apa yang menjadi harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada yang tidak hadir, jangan sampai ada yang berhalangan. Ikuti semua kegiatan pelatihan ini sampai paripurna. Bapak Ibu sekalian akan membawa manfaat untuk peningkatan inovasi kinerja pelayanan publik di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Dan nanti akan dibuktikan awal dengan rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!